Halo teman-teman pembelajar, mungkin gak sih kalau lo adalah orang yang rasional, lo mungkin cukup baik dalam menilai kemampuan lo sendiri juga. Sayangnya ini sangat gak mungkin. Tapi jangan khawatir, lo berada di tempat yang sangat tepat. Kita semua jauh lebih gak rasional dan jauh lebih berubah-ubah dalam mengambil keputusan kita daripada yang kita yakini. Suka atau enggak, otak kita terdiri dari campuran jalan pintas dan aturan praktis yang membantu nenek moyang kita menghindari makan siang singa dan bertahan hidup cukup lama untuk meneruskan sifat-sifat ini kepada anak cucunya. Namun, saat ini jalan pintas ini menyebabkan banyak kesalahan dan bias yang lebih menyakitkan kita daripada membantu kita. Bagian ini akan menjelaskan beberapa perangkap utama yang mungkin lo alami setiap hari. Di sepanjang jalan akan memberi lo tips tentang cara mengarahkan lo di sekitar mereka dan mulai berpikir jernih. Selamat belajar. Pertama, kita secara sistematis melebih-lebihkan kemampuan kita di banyak bidang kehidupan. Apakah lo merasa memiliki pemahaman yang realistis tentang kemampuan lo? Sementara orang lain mungkin menipu diri mereka sendiri untuk melebih-lebihkan kemampuan mereka, dan lo enggak. Jika demikian, lo enggak sendirian. Kita semua cenderung melihat diri kita sendiri melalui kacamata berwarna mawar. Penelitian telah menunjukkan kalau kita terlalu percaya diri di banyak bidang kehidupan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan kalau 84% orang Perancis menganggap diri mereka sebagai lovers di atas rata-rata. Pada kenyataannya, mungkin hanya 50% yang dianggap di atas rata-rata. Secara statistik, 50% ada di peringkat lebih tinggi dan separuh lainnya harus peringkat lebih rendah. Demikian pula penelitian telah menunjukkan kalau 93% siswa Amerika Serikat menilai diri mereka sebagai pengemudi di atas rata-rata. Dan 68% Fakultas University of Nebraska memberi peringkat kemampuan mengajar mereka sendiri di bagian teratas. Angka-angka ini menunjukkan kalau sebagian besar dari kita menilai kemampuan kita lebih tinggi daripada yang mungkin. Enggak hanya itu, kita juga secara keliru mengaitkan kesuksesan dengan kemampuan dan kegagalan kita sendiri dengan faktor eksternal. Peneliti bahkan menguji ini dengan meminta sekelompok orang mengikuti tes kepribadian dan kemudian menetapkan skor acak untuk tes itu. Ketika subjek kemudian diwawancarai, mereka menemukan kalau mereka yang memiliki skor baik percaya kalau hasil tes cukup mencerminkan kemampuan mereka yang sebenarnya, sehingga berhasil menilai kepribadian hebat mereka. Namun, mereka yang menerima skor buruk menganggap peringkat itu nggak berguna, dan kalau tes itu sendiri sampah dan bukan kepribadian mereka. Apakah lo memiliki pengalaman serupa? Misalnya, kalau lo mendapatkan nilai A pada ujian sekolah menengah, lo mungkin merasa kalau kesuksesan lo itu hasil usaha lo. Jika lo gagal, lo mungkin berpikir itu bukan salah lo. Dan kalau tes itu mungkin gak adil atau keadaan lain yang menyebabkan kegagalan lo. Karena itu, kita harus menyadari kecenderungan kita untuk melebih-lebihkan pengetahuan kita dan menghubungkan semua kesuksesan kita dengan keterampilan kita sendiri. Cara yang baik untuk mengatasinya adalah dengan mengundang teman yang jujur untuk meminum kopi dan meminta pendapat jujur mereka tentang kekuatan dan kelemahan lo. Kedua, kita dapat mengendalikan dan memprediksi jauh lebih sedikit daripada yang kita pikirkan dalam hidup. Pernahkah lo memikirkan mengapa orang-orang di kasino melempar dadu lebih keras kalau mereka menginginkan jumlah yang lebih tinggi? Dan dengan lembut kalau mereka membutuhkan yang rendah untuk menang besar. Para pejudi ini menderita ilusi kontrol, yaitu keyakinan kalau kita dapat mempengaruhi hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kendalikan. Ilusi kontrol memberi kita harapan kalau kita percaya kita bisa mengontrol situasi kita, maka kita bisa lebih baik menanggung penderitaan hidup. Ini ditunjukkan dalam satu penelitian di mana peserta ditempatkan di bilik untuk menguji sensitivitas akustik mereka terhadap rasa sakit.
Hebatnya, mereka dapat menahan suara yang jauh lebih banyak kalau stand itu dilengkapi dengan tombol panik merah. Namun, tombolnya benar-benar nggak berfungsi. Peserta hanya memiliki ilusi kalau mereka mengendalikan situasi, dan dengan demikian mampu menanggung lebih banyak rasa sakit. Jadi, masuk akal kalau tombol placebo dipasang di segala bidang untuk menciptakan ilusi rasa kontrol yang pada akhirnya bermanfaat. Misalnya, tombol-tombol yang lo tekan di persimpangan yang sibuk. Sebagian besar nggak lebih dari sekedar memberi kita perasaan kalau kita mempengaruhi situasi itu, memudahkan kita untuk menunggu cahaya berubah. Hal yang sama berlaku untuk beberapa tombol open dan close di lift, yang seringkali bahkan nggak terhubung ke panel listrik. Selain memiliki pengaruh yang jauh lebih sedikit daripada yang kita pikirkan, kita juga terlalu percaya diri tentang kemampuan kita untuk membuat prediksi. Pertimbangkan, misalnya, studi 10 tahun ini yang mengevaluasi 28.361 prediksi dari 284 profesional yang menggambarkan diri sendiri di sejumlah bidang seperti ekonomi. Prediksi pakar ini hanya sedikit lebih baik daripada prediksi yang dibuat oleh generator pikiran acak. Karena itu, demi kepentingan terbaik lo harus kritis terhadap prediksi dan memfokuskan energi lo pada hal penting yang benar-benar dapat lo pengaruhi. Ketiga, kita cenderung mengikuti apa yang dilakukan kelompok dan menyesuaikan diri untuk mencegah agar kita nggak disingkirkan. Ketika solois di sebuah konser menunjukkan kinerja yang sangat memukau, nggak jarang seseorang di antara hadirin secara spontan bertepuk tangan. Tiba-tiba semua orang bergabung dengan paduan suara termasuk lo. Tapi kenapa? Ini disebabkan oleh fenomena yang disebut social proof, yang membuat kita merasa kalau perilaku kita benar ketika cocok dengan orang lain. Faktanya, social proof berakar pada gen leluhur kita yang meniru perilaku orang lain untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Bayangkan, misalnya kalau lo berpergian dengan teman-teman pemburu-pemburu lo, dan mereka semua tiba-tiba mulai berlari. Jika lo memutuskan untuk bertindak secara individu dengan tetap diam dan merenungkan apakah makhluk yang menatap lo benar-benar singa, maka lo akan berakhir sebagai makanan siangnya si singa. Namun, kalau lo mengikuti kelompok lo tanpa ragu-ragu, maka lo akan memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup. Dan karena mengikuti orang lain adalah strategi bertahan hidup yang baik untuk leluhur kita, itu masih berakar dalam diri kita saat ini. Salah satu konsekuensi dari naluri kawanan ini adalah semakin banyak orang mengikuti suatu gagasan, semakin kita meyakini gagasan itu. Kita melihat contoh ini di mana-mana, mulai dari fashion, diet, hingga kepanikan pasar saham dan bunuh diri massal. Selain itu, kita nggak hanya melakukan hal yang sama dengan kelompok. Kita juga mengubah pendapat kita untuk tetap menjadi bagian dari kelompok. Bukti sosial semacam ini disebut groupthink. Lo bisa melihatnya di tempat kerja misalnya. Setiap kali kita menggigit lidah dalam rapat karena kita nggak ingin menjadi penantang, yang biasanya dilihat sebagai kekurangan dan mengganggu persatuan kelompok. Contoh sempurna dari hal ini adalah bangkrutnya maskapai berkelas dunia Swiss Air. Mereka telah membangun konsensus yang kuat tentang keberhasilan mereka yang bahkan menekan pemesanan yang rasional. Karena itu, mereka melewatkan tanda-tanda peringatan bahaya keuangan yang akan segera terjadi yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan mereka. Keempat, kita menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan citra diri kita dan keyakinan kita yang sudah ada sebelumnya. Apakah lo menganggap diri lo bisa menebak karakter orang yang kesan pertamanya sering terbukti benar? Kemudian, banyak orang berpikir seperti ini tentang diri mereka sendiri. Tetapi pada kenyataannya, kemungkinan mereka hanyalah korban bias konfirmasi
atau confirmation bias. Pada kenyataannya, kita semua menderita karena bias konfirmasi itu. Kecenderungan untuk menafsirkan informasi baru sedemikian rupa sehingga kesimpulan kita sebelumnya tetap utuh. Memang, sangat umum kalau bias konfirmasi bahkan dikatakan sebagai ibu dari semua kesalahpahaman. Salah satu contoh bias konfirmasi dalam tindakan adalah ketika kita membaca dengan teliti situs berita dan blog favorit kita di internet untuk analisis peristiwa terkini. Namun, lupa kalau situs favorit kita mencerminkan nilai kita sendiri. Dalam melakukan ini, kita pasti menemukan komunitas orang-orang yang berpikiran sama, sehingga semakin menguatkan keyakinan kita. Selain itu, bias konfirmasi membuat kita menerima informasi eksternal tentang diri kita yang cocok dengan citra diri kita dan kemudian secara nggak sadar menyaring segala hal yang lain. Bias ini adalah alasan orang percaya kalau pseudoscience seperti astrologi dan membaca kartu tarot bekerja dengan sangat baik. Kita hanya melihat banyak kecocokan dalam kehidupan kita sendiri karena mereka menggunakan deskripsi yang umum. Untuk menjelajahi fenomena ini, psikolog Bertram Forer membuat bacaan kepribadian palsu dalam kolom astrologi yang berbeda dari berbagai majalah. Ia kemudian memberikannya kepada murid-muridnya dengan dalih kalau mereka adalah penilaian personal. Setelah itu, para siswa diminta untuk menilai deskripsi yang dipersonalisasi ini dan rata-rata mereka menilai menjadi 86% akurat. Studi ini menunjukkan kalau kita menafsirkan informasi sehingga sesuai dengan citra diri kita yang sudah ada sebelumnya. Inilah yang dinamakan efek Forer. Mengetahui kalau kita secara nggak sadar dipengaruhi oleh bias konfirmasi kita malahan harus mencari pendapat dan bukti yang bertentangan untuk membentuk keyakinan yang lebih seimbang. Kelima, kita menentukan nilai berbagai hal berdasarkan ketersediaannya dan dengan membandingkannya dengan yang lain. Pernahkah lo pergi ke klub dengan teman yang jauh lebih menarik, ingin bertemu seseorang, tapi semua perhatian malah tertuju ke teman lo itu? Kenapa ini? Sederhananya, teman lo membuat orang lain menganggap lo kurang menarik. Ternyata, kita nggak pandai membuat penilaian absolut. Sebaliknya, mengandalkan perbandingan. Ini dicontohkan oleh eksperimen klasik yang hanya melibatkan 2 ember air. Satu diisi dengan suam-suam kuku dan satunya lagi dengan air es. Kalau lo pertama kali menempatkan satu tangan di air dingin dan kemudian menempatkan kedua tangan di air hangat, maka air hangat akan terasa sangat panas di tangan yang berada di air es. Ini adalah efek kontras di tempat kerja. Itulah alasan mengapa lo terlihat jauh lebih gak menarik waktu lo berdiri di samping teman yang sangat menarik. Efek kontras juga adalah alasan diskon dalam bisnis berhasil. Misalnya, kita menganggap produk yang telah direduksi dari $100 menjadi $70 menjadi nilai yang lebih baik daripada yang berharga $70. Meskipun harga awal gak berperan dalam nilai aktual suatu produk. Namun contoh lain di mana kita salah menilai sesuatu terjadi ketika kita merasakan kelangkaan. Fenomena ini telah diverifikasi dalam satu pengujian yang melibatkan kuki. Dalam percobaan, subjek dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, setiap orang menerima seluruh kotak kuki. Dan kelompok yang lain, hanya 2 kuki. Mereka kemudian memberi peringkat kuki. Subjek yang hanya menerima 2 menilai mereka jauh lebih tinggi dibanding kelompok yang lain. Bisnis juga mengambil keuntungan dari kesalahan ini dalam penilaian kita dengan menciptakan perasaan kelangkaan. Gunakan frasa seperti hanya hari ini atau hanya saat persediaan masih ada untuk mendorong penjualan. Untungnya kita dapat menghindari bias perbandingan dan kelangkaan ini dengan menilai sesuatu hanya berdasarkan biaya dan manfaatnya. Dengan melakukan itu, lo akan membuat pilihan yang jauh lebih baik. Keenam, kita cenderung terpikat oleh hal-hal yang menarik. Apakah cerita yang menarik atau penjelasan yang eksotis? Apakah lo merasa sulit untuk mengingat 5 benda dalam daftar belanjaan yang lo buat?
hanya 10 menit yang lalu. Tapi nggak mengalami kesulitan sama sekali mengingat detail rumit dari plot film yang lo lihat minggu lalu. Ini karena kita memerlukan informasi untuk membentuk cerita yang bermakna sebelum masuk akal bagi kita. Sebaliknya, kita ditolak oleh detail abstrak. Kita menemukan fenomena ini sangat tercermin di media. Fakta-fakta yang relevan ditutupi oleh narasi penghibur. Misalnya, kalau sebuah mobil melewati jembatan yang tiba-tiba runtuh, kita mungkin akan mendengar lebih banyak tentang pengemudi yang gak beruntung daripada tentang detail mengapa konstruksi jembatannya rusak. Fakta menarik tentang orang itu lebih menarik banyak pembaca daripada informasi abstrak tentang bagaimana kecelakaan itu dapat dicegah. Dan media mencerminkan hal ini dalam pelaporan mereka. Makanya, kita suka dengan cerita-cerita eksotis yang menarik. Faktanya, kita jauh lebih cenderung mempercayai penjelasan yang luar biasa dibandingkan penjelasan yang biasa saja, meskipun penjelasan biasa lebih relevan. Sebagai contoh, renungkan judul berita ini sejenak. Seorang laki-laki muda ditikam dan terluka parah. Menurut perkiraan lo, apakah penyerang lebih cenderung orang Amerika kelas menengah atau imigran Rusia yang secara ilegal mengimpor senjata perang? Kebanyakan orang akan bertaruh pada yang terakhir. Tetapi penilaian ini bertentangan dengan fakta kalau ada lebih banyak orang Amerika kelas menengah dari penyelundup senjata Rusia. Makanya kemungkinan pelaku adalah orang Amerika. Jauh lebih tinggi kemungkinan itu. Sayangnya kita begitu tertarik pada deskripsi yang memikat, sehingga kita sering mengabaikan penjelasan yang lebih masuk akal untuk cerita itu. Kesalahan berpikir ini bisa berakibat fatal di bidang medis. Untuk alasan ini, dokter diajarkan untuk gak tergoda berpikir kalau gejala mungkin disebabkan oleh beberapa penyakit langka. Sebagai gantinya, selalu menyelidiki penyakit yang paling mungkin pertama. Ketujuh, perhatian kita sangat selektif dan sempit. Jika sesuatu yang aneh terjadi tepat di depan lo, seperti gorila yang berlarian, pasti lo akan memperhatikan. Bahkan, lo mungkin gak akan berfokus pada sesuatu yang lain. Ternyata, fokus kita sangat sempit dan kita kehilangan semua yang terjadi di luarnya. Pertimbangkan misalnya, sebuah penelitian Harvard yang menunjukkan ilusi perhatian atau illusion of attention. Subjek menyaksikan video seorang siswa yang melewati bola basket bolak-balik dan diminta untuk menghitung berapa kali para pemain dengan kaos putih melewati bola. Pada akhirnya, subjek ditanya apakah ada sesuatu yang gak biasa yang menarik perhatian mereka. Setengah dari penonton menggelengkan kepala. Sama sekali gak menyadari kalau di tengah-tengah video, seseorang berpakaian gorila masuk ke ruangan, menumbuk dadanya, dan kemudian menghilang. Ini alasan mengapa kita gak boleh menggunakan ponsel saat mengemudi. Studi menunjukkan kalau perhatian pengemudi terlalu berlebihan untuk bereaksi terhadap bahaya, sama lambatnya ketika berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Selain itu, apa yang kita fokuskan dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Ketika kita menerima aliran informasi yang panjang, kita lebih memperhatikan informasi yang datang pertama atau terakhir dan mengorbankan semua yang ada di tengah. Pertimbangkan deh pertanyaan ini. Dengan siapa lo lebih suka terjebak dalam lift? Alan, yang pintar, ambisius, tampan, kritis, dan cemburuan? Atau Ben, yang cemburu, kritis, tampan, ambisius, dan pintar? Kebanyakan orang akan memilih Alan. Meskipun deskripsinya identik, kita tertipu oleh efek keunggulan yang menyebabkan kita fokus pada kesan pertama yang kemudian membentuk penilaian keseluruhan kita. Namun, kalau tayangan kita terbentuk di masa lalu, maka pengaruh terbaru mengendalikan perhatian kita. Semakin baru kita menerima informasi, semakin baik kita mengingatnya. Misalnya, kalau lo mendengarkan pidato beberapa minggu yang lalu, maka lo akan mengingat poin terakhir lebih baik daripada kesan pertama lo atau konten yang berada di antaranya. Kedelapan,
Membuat keputusan bisa melelahkan, terutama ketika lo dihadapkan dengan banyak pilihan. Di dalam dunia ini, lo menghadapi pilihan tanpa batas tentang produk dan gaya hidup. Baik itu menemukan anggur yang tepat atau universitas terbaik, lo dibombardir dengan pilihan. Banyak orang kesulitan atau bahkan gak mungkin untuk mengelola banyak hal. Memang, banyak pilihan menyebabkan ketidakmampuan untuk mengambil keputusan dan kita sering menyerah begitu saja. Paradoks pilihan ini telah diuji di satu supermarket di mana para peneliti membuat stand dengan sampel jelly yang berbeda untuk dicoba dan kemudian dibeli dengan harga diskon. Percobaan dilakukan selama 2 hari dengan 24 varian jelly pada hari pertama dan hanya 6 pada hari kedua. Hasilnya menunjukkan kalau mereka menjual jelly 10 kali lebih banyak dibandingkan yang kedua. Ini menunjukkan kalau terlalu banyak pilihan menghambat kemampuan pelanggan untuk membuat keputusan dan kalau mereka memilih untuk gak membeli apapun. Sebuah studi serupa tentang keputusan yang dibuat ketika memilih calon pasangan di situs kencan online. Hasilnya menunjukkan kalau stres karena dihadapkan dengan berbagai jenis orang yang berpotensi menyebabkan otak laki-laki mengurangi keputusan mereka menjadi kriteria tunggal, yaitu daya tarik fisik. Penelitian telah menunjukkan kalau mengambil keputusan juga bisa melelahkan, yang mengakibatkan kelelahan dalam pengambilan keputusan. Ini diuji oleh satu psikolog yang menunjukkan 2 kelompok dengan beberapa pasang barang. Satu kelompok harus mempertimbangkan apa yang mereka sukai, sementara kelompok lain hanya menuliskan apa yang mereka pikirkan tentang barang-barang itu. Segera setelah itu, mereka meletakkan tangan mereka di air sedingin es selama mungkin. Kelompok pertama dapat menjaga tangan mereka terendam dalam air dalam waktu yang jauh lebih pendek daripada yang kedua. Sehingga menunjukkan kalau tekad mereka habis karena pengambilan keputusan yang intensif. Jadi, untuk menghindari jebakan-jebakan ini dalam pengambilan keputusan, lo harus menyadari kalau keputusan sempurna itu nggak ada. Lebih baik belajar mencintai pilihan baik daripada berjuang untuk pilihan terbaik. Kesembilan, kita menyukai orang lain kalau mereka menarik, menyanjung kita, atau mengingatkan kita tentang diri kita sendiri. Berapa banyak wajah cantik dan tersenyum yang lo lihat terpampang di papan iklan setiap hari? Dunia bisnis tahu kalau kita semua rentan terhadap isu ketampanan dan kecantikan. Bahkan satu kualitas, entah kecantikan, status sosial, usia, menghasilkan kesan positif atau negatif yang mengalahkan segalanya dalam diri kita. Ini disebut efek halo. Faktanya, ada kesepakatan ilmiah kalau kita secara otomatis menganggap orang yang berpenampilan menarik lebih menyenangkan, jujur, dan cerdas. Efek ini telah diidentifikasi baik di sekolah maupun di tempat kerja. Orang yang menarik menikmati kehidupan profesional yang lebih mudah. Para guru bahkan secara nggak sadar memberikan nilai yang lebih baik kepada siswa yang berpenampilan lebih baik. Sementara efek halo sangat bagus untuk pengiklan. Itu juga yang menyebabkan stereotip ketika kebangsaan, jenis kelamin, atau ras menjadi fitur tunggal yang kita fokuskan. Misalnya, kalau CEO baru perusahaan lo adalah perempuan yang menarik, lo bisa segera menggunakan informasi ini untuk menilai bagaimana dia mendapatkan pekerjaannya tanpa melihat faktor-faktor lain yang mungkin. Lo mungkin juga berpikir kalau penampilannya yang membuat dia mendapatkan jabatan, bukan pendidikan atau pengalaman kepemimpinannya yang luar biasa. Selain itu, kita umumnya menyukai orang ketika mereka mirip dengan kita dan kalau mereka menyukai kita. Ini adalah salah satu alasan mengapa tenaga penjualan menyanjung calon pelanggan. Menerima pujian seperti, "Kamu terlihat luar biasa dalam gaun itu." Membuat kita jauh lebih cenderung ingin membeli dari orang itu. Karena mereka membuat kita merasa disukai dan bahagia. Teknik lain yang digunakan tenaga penjualan adalah mirroring atau meniru gerakan, ekspresi wajah, dan bahasa pelanggan. Ini membuat penjual tampak lebih mirip dengan calon konsumennya itu, sehingga lebih disukai dan lebih mungkin berhasil menjual produknya. Ke-10,
Perasaan memandu keputusan kita lebih dari yang kita pikirkan. Apakah lo menganggap diri lo sebagai pengambil keputusan yang rasional? Cobalah latihan ini dan lihat. Putuskan sekarang apakah lo mendukung makanan yang dimodifikasi secara genetik. Bagaimana sampai pada keputusan itu? Pendekatan yang benar-benar rasional adalah dengan mempertimbangkan secara terpisah baik kelebihan dan kekurangan dari makanan yang dimodifikasi secara genetik. Pertama, nilai masing-masing pro dalam hal kepentingan, dan kemudian gandakan masing-masing dengan probabilitas kalau menguntungkan itu akan benar-benar terjadi. Kemudian, lakukan hal yang sama dengan masing-masing kontra. Voila! Jumlah pro dikurangi jumlah kontra adalah jawaban lo. Kalau nilainya lebih besar dari 0, maka ada lebih banyak pro-nya. Ini berarti lo memiliki pandangan yang baik tentang makanan yang dimodifikasi secara genetik. Tetapi, kalau lo seperti kebanyakan orang, lo nggak punya waktu atau energi untuk melakukan penilaian yang teliti seperti ini. Dengan kata lain, kita nggak terlalu rasional dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, keputusan kita jarang rasional dan dipikirkan. Alih-alih kita mengandalkan jalan pintas yang dibimbing oleh emosi kita untuk membuat sebuah keputusan. Misalnya, ketika kita mendengar kata-kata dimodifikasi secara genetik, dipicu reaksi emosional positif atau negatif yang mempengaruhi cara kita menilai resiko dan manfaat konsep itu. Kalau penilaian awal lo adalah kalau konsep itu mengerikan, maka lo mungkin akan menilai resiko lebih besar, sementara manfaatnya lebih kecil daripada yang sebenarnya mungkin terjadi. Dengan cara ini, keputusan kita terbatas pada apa yang muncul dalam pikiran kita terlebih dulu. Karena kita sering tertipu oleh perasaan kita dilarang membuat keputusan rasional yang bisa menimbulkan masalah di area di mana rasionalitas sangat dihargai. Bahkan pasar nggak tersentuh oleh pengaruh emosional. Faktanya, satu penelitian menemukan kalau kinerja pasar harian di 26 bursa saham besar dipengaruhi oleh jumlah matahari pagi. Ketika matahari bersinar pertama, pasar saham naik pada siang hari. Sehingga menunjukkan kalau emosi positif yang dipicu oleh sinar matahari mempengaruhi aliran miliaran dolar. Ringkasan, teman-teman pembelajar, kita pikir kita lebih daripada yang sebenarnya kita. Dan kita secara otomatis mencari informasi yang menegaskan keyakinan kita yang sudah ada sebelumnya. Kita menentukan nilai berbagai hal berdasarkan ketersediaannya dan dengan membandingkannya dengan yang lain. Kita juga cenderung terpikat oleh hal-hal yang menarik. Mengambil keputusan bisa melelahkan, terutama ketika lo dihadapkan dengan banyak pilihan. Selain itu, kita cenderung menyukai orang lain kalau mereka menarik, menyanjung kita, dan mengingatkan kita tentang diri kita sendiri. Perasaan memandu keputusan kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.